Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang segmenting, targeting, positioning, atau marketing. Saya Faisal Arif Maulana, NIM B11 2019 05598. Saya Esa Yusril Aryanda, B11 2019 05665. Saya Muhammad Utisbahan, NIM B11 2019 05934. Mengenal segmenting, targeting, positioning, marketing. Fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Beberapa kelebihan dari model segmentation, targeting, positioning adalah satu, mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan target advertising, pengembangan produk baru atau diferensiasi brand dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. 2. Mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. 3. Mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar. 4. Meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, cara menerapkan model segmenting, targeting, positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Tahapan segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar kamu dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Slide Mas. Kemudian untuk melakukan segmentasi pasar, kamu bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, yaitu berdasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Yang kedua, geografis, yaitu mendasarkan segmentasi pelanggan berdasar negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Yang ketiga, psikografis, yaitu segmentasi yang dilakukan didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Yang keempat, perilaku, yaitu mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat yang mereka cari. Yang kedua, menentukan target atau sasaran. Tahapan kedua dalam model segmenting, targeting, positioning adalah menentukan segmen yang mana akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realistis. Kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antar sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, seperti pertama, ukuran, yaitu seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Kedua, profitabilitas, yaitu segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan kamu. Slide Mas. Yang ketiga, aksesibilitas,
yaitu seberapa mudah atau sulit bagi kamu mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang kamu lakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Yang keempat, fokus pada manfaat, yaitu masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Yang terakhir, perbedaan. Harus ada perbedaan terukur antar segmen. Komposisikan produk. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini kamu harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk kamu untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar tadi. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. 1. Tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar kamu tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kamu pun bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah mereka secara efektif. 2. Identifikasi unique selling proposition atau USP. Temukan jawaban yang tepat dari pernyataan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kamu tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa kamu berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lain. 3. Kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan kamu memberi penawaran menarik yang sulit untuk mereka tolak. Sekian dan terima kasih atas presentasi kelompok kami.